Nah, kita lanjutkan hadisnya. An Salamah bin Aqwa wa kana min ashabis syajarah. Qala, dia berkata, radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna nusalli ma'an nabi sallallahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil jum'ah. Thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadillu bihi. Wa fi lafdhin kunna nujammi' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syams thumma narji' fanatatabba' al-fay'. Di sini ya ikhwah, Salamah ibn Aqwa menjelaskan kepada kita kebiasaan atau kejadian salat Jum'ah yang dilakukannya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak kita katakan kebiasaan? Karena kebiasaan Nabi SAW tidak demikian. Dan ini hanya insidental, sesekali saja. Kunna nusalli ma'a Rasulullah SAW. Kita pernah salat bersama Nabi SAW, yaitu salat Jum'ah. Thumma nansarifu. Kemudian kita berpaling dari salat Jumat itu. Artinya pulang dari salat, selesai salat. Kapan kepulangan tersebut? Walaysa lil hitani dhillun nastadillu bihi. Yaitu pada saat matahari tepat di tengah. Dari mana kita tahu pada saat matahari tepat di tengah? Karena kita tidak menemukan, kata Salamah, dia tidak menemukan apa? Fai, bayangan. Ya. Padahal biasanya para sahabat, mereka ketika berangkat atau pulang dari masjid mengikuti apa? Atau mencari bayangan untuk berteduh dari panas terik matahari. Nah, di sini akhir dari sholat tersebut adalah pada saat matahari di tengah. Dan ini menunjukkan belum masuk waktu zuhur. Ya. Dan karenanya Imam Ahmad berpendapat bahwasannya salat Jum'ah waktunya diawali sejak waktu salat Id sampai asar. Bahasa ini. Nah, angkat ya, tidak apa-apa ini. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa fil lafdil lafaz yang lain, kunna nujammi'u ma Rasulullah SAW idza zalatis syams thumma narji'u fanatatabba al-fay. Dan di kesempatan yang lain kita salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila matahari telah zawal. Kemudian kita pulang dan mengikuti fay. Artinya di masa yang lain, di waktu yang lain sudah menemukan apa? Bayang-bayang, menunjukkan salatnya dilakukan setelah zawal. Dan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebutkan khilafnya di sini. Sebelum khilaf kita sebutkan ittafaq ulama ala anna akhir waktu salat al-jum'ah wa akhir waktu salat ad-dhuhr. Para ulama sepakat bahwa akhir waktu salat Jum'ah itu adalah dengan berakhirnya waktu salat duhur. Namun mereka berselisih pendapat pada awal masuknya waktu salat Jum'ah. 3 imam atau jumhur, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwasannya waktu salat duhur itu adalah pada saat setelah zawal, yaitu masuknya waktu duhur. Berdasarkan dalil-dalil diantaranya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas, qala, dia berkata, kana Rasulullah SAW yusalli al-jum'ah hina tamilu syams. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jum'ah ketika matahari apa? Condong, yaitu zawal. Namun seperti yang kita katakan bahwasanya Imam Ahmad menggunakan hadis ini sebagai dalil dari kebolehan melaksanakan sholat Jum'ah sebelum duhur, yaitu dilaksanakan pada waktu duha. Di antara dalil dari Imam Ahmad yang lain selain hadis ini adalah
hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Jabir bahwa Nabi SAW kana yusallil Jum'ah, melaksanakan sholat Jum'ah, pernah melaksanakan sholat Jum'ah, thumma nadhhab, kemudian kita pulang dari sholat tersebut ila jimalina, ke unta-unta kita, fanurihuha, maka kita mengistirahatkan unta-unta tersebut hina tazulu syams, ketika matahari zawal. Jadi setelah mereka berpaling baru matahari zawal, menunjukkan pelaksanaan terjadi sebelum duhur. Nah, di sini bagaimana jumhur menjawab hadis-hadis di atas, di antaranya hadis sulbab dan juga hadis riwayat Muslim ini. Mereka mentakwil hadis-hadis itu. Mereka mentakwil, mencari takwil hadis-hadis tersebut. Dan yang sahih di sini disebutkan seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Al-Awtar, wala malja illa ta'wilat al-muta'assifah. Dan tidak pantas bagi seseorang untuk mengambil mentakwil hadis-hadis di atas dengan tawil-tawil yang tidak sepatutnya. Artinya irtakabahal jumhur, seperti yang dilakukan oleh jumhur. Artinya apa yang dilakukan oleh jumhur, mentakwil hadis di atas dan juga haditsul bab dan hadis Muslim, riwayat Imam Muslim tadi tidak sepatutnya dilakukan. Kemudian adapun pendalilan mereka menggunakan hadis-hadis perbuatan Nabi SAW melaksanakan sholat Jum'ah pada waktu zawal, setelah zawal, ini tidak menafikan kebolehan dilakukan sebelumnya. Tidak menafikan kebolehan dilakukan sebelumnya. Dan bahkan ini termasuk jama' bainal ahadits, menggabungkan antara ahadits al-muta'aridah yang bertentangan. Hadis pertama menyebutkan apa? Dilakukan setelah zawal. Hadis yang kedua dilakukan sebelum zawal. Maka menggunakan jalan jama' lebih aula, lebih utama daripada menggunakan jalan tarjih. Ya, atau menggunakan jalan, kalau takwil berarti tarjih. Nah, isqat. Ya. Isqat artinya menggugurkan salah satu dari keduanya. Nah, dan jumhur tidak menggunakan jama' karena merajihkan ahadits yang dilakukan pada waktu zawal dan meninggalkan ahadits yang dilakukan pada waktu sebelum zawal. Sedangkan Imam Ahmad berusaha menggabungkan antara ahadits bahwa pelaksanaan boleh dikerjakan pada waktu sebelum masuk waktu zawal, ya, sebagaimana yang afdal adalah dilakukan pada waktu setelah zawal, sebagaimana itu merupakan kebiasaan dari Nabi SAW. Nah, dan di sini ya ikhwah, dilihat kepada maslahah. Manakala maslahah menuntut kita untuk melaksanakannya sebelum zawal karena panas yang begitu terik, maka itu dan itu perlu diambil, artinya pelaksanaan sebelum sebelum masuk waktu duhur, maka boleh-boleh saja diambil atau dilaksanakan pada waktu tersebut. Seperti katakanlah betul-betul pada siang hari panas matahari akan mencapai 40 derajat katakanlah, atau 50 derajat. Ya. Maka di sini diputuskan bahwa sholat Jumat akan dilaksanakan pada jam 10 pagi. Boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Namun apabila tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, sebaiknya dikerjakan pada setelah zawal, khurujan anil khilaf, dalam rangka agar keluar dari khilaf, karena para ulama sepakat akan kebolehan keabsahan salat Jum'ah apabila dilakukan setelah zawal. Ya. Dan ini penting sekali bagi seorang doa, jangan menggunakan hadis-hadis yang yang asing, yang aneh gitu, digunakan untuk mengistiharkan dirinya. Inilah saya. Ya. Tetapi hendaknya memberikan ta'lim terlebih dahulu. Manakala jamaah sudah mengerti perkara ini dan sudah bisa menerima, barulah mencoba. Ya.
Dan manakala jamaah belum siap menerima, jangan dipaksakan. Toh dilaksanakan setelah zawal juga afdal, lebih afdal. Nah, kita lanjut.